Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam, rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan membahas tentang Vidi ya, di mana Vidi ini adalah nama perusahaan sekaligus adalah sebagai startup teknologi untuk dunia periklanan. Oke. Di sini Vidi menggabungkan dua industri besar, yaitu dari industri periklanan dan industri daripada blockchain. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang dunia periklanan atau media digital ya, di mana media digital menguasai dunia. Nah, kenapa disebut media digital menguasai dunia? Karena semua perusahaan besar di dunia ini, mereka besar, tentu saja mereka mengandalkan yang namanya dunia iklan ya. Dan apalagi sekarang adalah zamannya digital, maka dunia ketika kita bicara tentang dunia informasi atau dunia iklan, maka peran terbesar saat ini adalah media-media digital ya. Ini seperti contoh beberapa media internasional dari China, US, UK sampai ke Asia. Oke, ini adalah sebuah statistik dan pertumbuhan pasar iklan online global pada tahun 2011 sampai 2018. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari tahun ke tahun omsetnya selalu meningkat ya. Dan pada tahun 2018 omsetnya mencapai 273,3 miliar US dollar. Kalau kita rupiahkan ini setara dengan 4.000 triliun. Nah, 4.000 triliun ini adalah sebuah angka yang wow, luar biasa. Nah, disinilah Vidi menawarkan sebuah kesempatan yang menarik kepada Anda. Apakah Anda tertarik? Nah, untuk menikmati yang namanya angka yang luar biasa ini. Karena yang namanya perusahaan digital, dia tidak akan berhenti, dia akan inovasi terus ya. Artinya omsetnya akan selalu meningkat. Oke, tadi sekedar yang namanya berbicara tentang dunia iklan dan sekarang kita masuk ke dunia blockchain. Nah, kenapa blockchain disebut sebuah industri besar? Karena blockchain pertama kali muncul pada tahun 2009 ya. Blockchain ini adalah sebuah teknologi tentang dunia sebuah teknologi baru untuk mengoperasikan yang namanya mata uang digital. Nah, dan pertama kali muncul mata uang digital menggunakan blockchain adalah Bitcoin ya. Mungkin pertama kali muncul Bitcoin itu harganya sangat rendah sekali. Artinya bahkan tidak ada harganya. Namun dalam perkembangannya dari tahun 2009 sampai 2017 terjadi sebuah detonasi kekayaan yang artinya adalah banyak orang kaya mendadak. Nah, kenapa bisa kaya mendadak? Karena satu Bitcoin yang tadinya mungkin nilainya adalah Rp1 atau Rp100, pada tahun 2017 dia mencapai harganya 20.000 US dollar. Nah, 20.000 US dollar ini waktu itu setara dengan hampir 300 juta rupiah ya. Nah, ini artinya dia dinobatkan sebagai salah satu alat investasi yang sangat luar biasa ya. Nah, dan pada tahun berikutnya pada tahun 2018 orang-orang sudah mulai mempelajari dan sudah mulai yang namanya muncul lagi banyak sekali mata uang digital ya. Orang mulai serius melilik yang namanya mata uang digital dengan teknologi blockchain. Dan pada tahun 2019 yang namanya teknologi blockchain bukan lagi dia hanya terlibat di dalam dunia digital, keuangan digital atau mata uang digital, dia sudah masuk ke lini kehidupan kita yang lain, yaitu misalkan di sini contoh tiket pajak, hukum, keuangan dan lain-lain ya. Dan pada tahun 2020 inilah boleh kita sebut dengan titik balik daripada teknologi blockchain ini. Karena pada tahun 2020 ini banyak sekali orang berbicara tentang blockchain ya, bahkan menjadikan teknologi blockchain ini sebagai sebuah bisnis yang sangat luar biasa, bahkan pemerintah juga mulai membicarakan tentang blockchain. Nah, beberapa negara sudah menerapkan juga dengan blockchain ya, di China dan Zimbabwe dan ada beberapa negara-negara lain lagi.
Nah, kenapa banyak orang ingin menggunakan namanya teknologi blockchain? Karena sifatnya yang luar biasa. Ini beberapa sifat daripada teknologi blockchain. Pertama, yaitu desentralisasi. Desentralisasi itu artinya dia sudah tidak terpusatkan lagi ya, atau tidak lagi melibatkan pihak ketiga. Nah, contoh misalkan saya transfer uang dari A ke B. Biasanya kita mau transfer dari ATM atau dari manapun itu kita masih melibatkan pihak ketiga yaitu bank ya. Nah, artinya harus lewat bank. Tetapi kalau kita menggunakan teknologi blockchain, maka dia tidak lagi menggunakan pihak ketiga, yaitu kalau misalkan dia dari A transfer ke B, dia akan langsung dari A ke B. Atau kita sebut dengan peer to peer atau wallet to wallet. Nah, dan transaksinya juga sangat nyaman dan 24 jam bisa dilakukan ya kapan saja. Ya, artinya ketika kita mau transaksi kita langsung transfer saja, itu kapan 24 jam bisa kita lakukan. Dan yang ketiga adalah low cost trading ya, low trading cost ya, atau artinya biaya transaksinya sangat rendah ya, biaya transaksinya sangat rendah. Dan yang keempat adalah di sini transparansi ya. Transparansi artinya setiap transaksi yang dilakukan maka semuanya akan tercatat di semua node atau berhubung ke semua komputer yang berhubungan dengan blockchain. Artinya semua orang bisa membaca transaksi kita. Namun di sini ada satu sifat lagi adalah protect personal privacy. Artinya dia juga melindungi privasi kita, yaitu walaupun transaksi kita bisa dilihat oleh siapapun ya, namanya blockchain ini juga disebut dengan buku besar ya, sebuah buku besar digital yang dimana dia mencatat semua transaksi dan bisa dilihat oleh siapapun. Nah, namun dia tidak bisa melihat siapa yang sedang transaksi. Karena yang muncul adalah hanya sebuah deretan huruf dan angka saja yang kita sebut dengan TXN hash ya. Dan yang terakhir adalah security. Nah, artinya security ini artinya dari segi teknologinya yaitu blockchain ini sangat aman ya, sangat aman. Kenapa disebut dengan sangat aman? Karena ketika orang ingin menghack yang namanya teknologi blockchain, orang tersebut harus mampu menguasai komputer di seluruh dunia yang berhubungan dengan blockchain. Minimal dia harus menguasai 51% ya komputer di dunia. Artinya ini sebuah hal yang sangat mustahil ya. Artinya ini sangat aman dan sangat susah dihack. Inilah namanya teknologi blockchain. Oke, sekarang kita masuk ke VD ya, di mana tadi saya sampaikan bahwa VD menggabungkan dua industri besar yaitu industri dunia iklan dengan industri daripada blockchain ya. Maka disebutlah dengan media iklan model baru plus blockchain pertama di dunia. Nah, ini pertama di dunia. Dan selain itu VD juga mempunyai blockchain sendiri yang namanya adalah Rechain ya. Oke, berikutnya kita bisa melihat apakah VD itu. VD adalah perusahaan teknologi tinggi yang berpusat pada pengembangan teknologi media yang model baru. Terdaftar di Singapura pada tahun 2017 dan sekarang memiliki 7 kantor, di antaranya New York, San Francisco, Shenzhen, Shanghai, Singapura, Batam, dan Bali ya. Kalau di Asia kita pusatnya di Shanghai, ya, di Amerika di San Francisco, dan di Indonesia di Batam itu ada kantor teknologi, di mana kantor teknologi kita tidak sebar alamatnya. Dan kalau di Bali kita ada di Jalan Mahendra Data nomor 86D Denpasar, Bali ya. Terus yang kedua berikutnya adalah VD didirikan oleh dua orang pendiri, yaitu pertama Mr. Patrick Colangelo. Mr. Patrick Colangelo adalah kewarganegaraan Kanada dan beliau adalah lulusan daripada Harvard University dan beliau in charge di bagian teknisnya di Amerika. Dan yang kedua adalah Mr. Matthew Lim, di mana Mr. Matthew Lim adalah kewarganegaraan Singapura dan beliau adalah lulusan daripada National University of Singapore Business School dan beliau menerima gelar kehormatan kelas 1 di bidang keuangan. Nah, untuk di Asia yang bertanggung jawab adalah Mr. Matthew Lim. Artinya Matthew Lim bertanggung jawab untuk pengembangan market di Asia.
Oke, teknologi yang dipersembahkan oleh Vidi adalah Vidi telah berhasil menyematkan video ke dalam teks pertama di dunia dengan kata kunci halaman web. Nah, artinya contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin memasukkan video ke dalam iklan, kita cukup blok teksnya dan dikasih warna pink, maka video ini kita selipkan ke dalamnya, ya. Nah, dengan cara mengeluarkannya adalah dengan satu klik ya di tempat warna pink, maka Vidi bisa mengubah teks di halaman web menjadi video yang sangat relevan ya. Dia muncul video yang sangat relevan dengan teks, menggabungkan video dan teks untuk memperkaya pengalaman pembaca. Artinya ini adalah sebuah teknologi baru, tentu saja menjadi pengalaman baru ya. Nah, misalkan saya ambil contoh, ketika kita berbicara tentang dunia iklan, maka hal yang paling mahal adalah space atau ruang ya. Misalkan kita di sini iklan satu halaman dan kita ingin menambahkan sebuah video, maka di sini kita harus menambah ruang untuk video tersebut. Namun dengan teknologi VD, kita tidak perlu menambahkan ruang lagi karena teknologi VD adalah kita cukup memblok teksnya, dikasih warna dan video kita selipkan ke dalam. Artinya dengan teknologi VD kita bisa menghemat biaya, itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kita beriklan. Tujuan beriklan untuk apa sih? Tujuan beriklan adalah kita ingin menyampaikan apa yang kita iklankan kepada konsumen yang tepat dan menjelaskan dengan tepat juga, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Oke, misalkan saya ambil contoh dulu. Biasanya kita mungkin pernah nonton film di YouTube ya, atau misalkan baca berita dari smartphone kita. Nah, biasanya ketika kita lagi seru-serunya misalkan menonton YouTube, biasa seringkali muncul yang namanya iklan pop-up. Nah, di mana iklan pop-up ini selalu kesannya sangat mengganggu ya, dan tentu saja kita tidak menontonnya. Kita sering melakukannya adalah kita skip, artinya kita lewatkan saja karena kita sedang membaca atau menonton, tiba-tiba muncul sesuatu yang mengganggu, tentu saja kita lewatkan saja. Dan dengan demikian banyak orang merasa kecewa, banyak pengiklan merasa kecewa bahwa mereka sudah bayar mahal namun hasilnya kurang maksimal ya. Namun teknologi VD berbeda. Teknologi VD adalah dia akan menghantarkan video atau iklan kita kepada orang yang bersangkutan. Ada orang yang sedang membaca sesuai teks. Misalkan contoh, ketika orang sedang membaca tentang teknologi, maka video yang muncul adalah tentang teknologi. Nah, ketika orang sedang membaca tentang fashion, maka video yang muncul adalah tentang fashion. Artinya dia bisa menghantarkan sesuai tepat sasaran. Nah, misalkan saya ambil contoh. Misalkan saya ingin mengiklankan smartphone saya ya kepada 1.000 orang, maka dia akan mengirimkan kepada 1.000 orang yang sedang mencari atau sedang minimal membaca tentang smartphone. Nah, artinya dengan teknologi VD ini iklannya bisa lebih terfokuskan atau bisa tepat sasaran. Oke. Nah, di sini teknologi ini kita sebut dengan Software Development Kit atau SDK, Software Development Kit, dan sudah dipatenkan oleh VD. Artinya tidak lagi ada perusahaan yang bisa menggunakan teknologi seperti ini ya. Oke, berikut ini adalah contoh iklan ya, cara kerja teknologi video iklan. Ini adalah video blockchain teknologi. Nah, misalkan di sini adalah dari perusahaan Apple, dia mengiklankan iPhone 11 Pro. Dan di sini ada Bentley, dia mengiklankan mobil mewahnya. Coba kita lihat contohnya. Ketika kita membaca teks, membaca iklan, di sini ada warna pink, kita pencet dia akan keluar video. Dan video ini ketika kita swipe ke atas, dia akan muncul full screen. Ya. Nah, ketika full screen kita bisa share kepada teman-teman kita ya. Dan yang salah satu yang lebih menarik adalah ketika dia habis play, maka dia kembali ke halamannya. Ya. Nah, dia akan kembali ke halaman semula.
Oke, ini adalah contoh iklan dan contoh iklan ini kita bisa lihat di aplikasi kita ya. Nah, selain Vidi meluncurkan teknologi tersebut, Vidi juga meluncurkan Vidi Coin pada 8 Juli 2019 dengan total supply-nya adalah 10 miliar koin ya, dengan pembagian 35% cadangan, 20% sirkulasi pasar, 30% pegang perusahaan dan 15% adalah IEO. Nah, yang paling penting adalah di sini adalah di mana ketika kita memiliki Vidi Coin kita harus bisa kita cairkan. Oke. Nah, kita sekarang sudah listing di lebih daripada 20 exchanger ya, lebih daripada 20 exchanger. Artinya ketika kita punya Vidi Coin dimanapun Anda bisa cairkan ya, dimanapun ya. Di sini kita lihat ada Hopi, ada Top One, ada Get.io, ada MXC dan ada banyak yang lain. Nah, terutama di sini kita ada untuk pencairan dalam bentuk rupiah, kita ada Indodax ya dan Huopi Indonesia. Jadi kita bisa cairkan langsung dalam bentuk rupiah. Artinya ketika kita punya Vidi Coin maka bisa kita langsung cairkan. Artinya Vidi Coin kita sangat liquid ya. Oke, berikut ini adalah merek-merek terkenal yang sudah menggunakan teknologi Vidi. Di sini kita bisa melihat ada BMW, Bentley, Huawei, Apple, ada Samsung juga ya. Ada Rolex, Gucci, Cartier, Machine, ada Louis Vuitton, Patek Philippe, Nike, AP, Lamborghini dan masih banyak lain lagi ya, masih banyak perusahaan. Terus di sini keuntungan mereka apa? Tentu saja sesuai dengan teknologi yang diluncurkan oleh Vidi, yaitu pertama menghemat biaya karena menghemat ruang, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia bisa membuat iklannya lebih terfokuskan atau lebih tepat sasaran. Dan yang ketiga adalah misalkan saya ambil contoh BMW mempunyai anggaran iklan 1 tahun adalah 100 miliar, maka di sini ada 2 metode pembayaran, yaitu pertama kalau mereka bayar tunai silakan ya, dan yang kedua Vidi menawarkan sesuatu yang menarik, yaitu setiap pengiklan yang menggunakan teknologi Vidi dan bayar menggunakan Vidi Coin maka akan mendapatkan diskon 20%. Wow, ini luar biasa ya. Tentu saja dari pihak pengiklan kalau dikasih diskon 20% tentu saja mereka mau. Nah, dan tentu saja ketika mereka menggunakan Vidi Coin mereka harus beli Vidi Coin ya. Beli Vidi Coin dari mana? Nah, dari exchanger yang tadi kita sudah luncurkan. Nah, mereka bisa beli di market. Dengan beli di market dan mereka bayar pakai Vidi Coin maka mereka akan mendapatkan diskon 20%. Oke. Artinya tadi 100 miliar tinggal bayar 80 miliar ya. Artinya ini akan membuat Vidi Coin kita akan bersirkulasi atau berekosistem dengan sempurna ya, dengan baik. Oke, kita juga sudah didukung oleh lebih daripada media, lebih dari 60 media di seluruh dunia. Di sini misalkan di sini kita ada CNN Indonesia, LA Basar, CNBC, ada Prestige, Esquire, ada National Geographic, ya Mothership, Hearst Media dan masih banyak yang lain. Nah, tentu saja di Indonesia kita juga ada iNews, Bola Sport, ya, ada kompas.com, Kompasiana, ada Nakita dan juga ada detik.com, ada Liputan 6. Nah, dan masih banyak lagi. Dan tentu saja ketika kita membaca berita atau melihat iklan dari aplikasi kita, maka merek-merek inilah yang akan tampil ya di dalam aplikasi kita. Oke, berikut ini adalah shareholder atau pemegang saham. Nah, pemegang saham di sini Vidi dengan teknologinya dia meyakinkan ya beberapa perusahaan menjadi investor, yaitu pertama yaitu GVR Music, di mana GVR Music ini adalah sebuah musik production house dari para Taiwan. Dan yang kedua adalah MNC Group. Nah, MNC Group ini adalah sebuah perusahaan raksasa di Indonesia ya. Saya yakin semua orang pasti tahu ya. Bahkan ownernya pun banyak yang tahu ya. Terus ada One Board Capital, ini perusahaan teknologi global. OSIM. Nah, OSIM ini adalah perusahaan yang pertama kali mengintegrasikan yang namanya kursi pijat ya. Di mall-mall mungkin kita sering lihat ada Penbusi Capital. Penbusi Capital salah satu pemiliknya adalah Vitalik Buterin. Nah, siapakah Vitalik Buterin? Beliau adalah yang menciptakan Ethereum ya. Ethereum adalah koin setelah Bitcoin ya. Terbesar setelah Bitcoin, dan yang berikutnya adalah namanya
Transfer Fund. Transfer Fund ini adalah sebuah perusahaan berbasiskan blockchain juga. Terus ada Fitri Group. Fitri Group adalah koordinator barang-barang mewah dari Singapura. Terus yang berikutnya ada Qtom, ini adalah sebuah platform kontrak pintar. Artinya 8 perusahaan ini sebelum mereka menjadi pemegang saham atau shareholder dari para VD, tentu saja mereka searching dulu siapakah VD ini. Nah, sepak terjangnya gimana, pemiliknya, ya kan, teknologinya, masa depannya, visi misinya. Artinya semua perusahaan tentu saja mereka ingin uang mereka aman dan bisa berkembang, ya. Artinya sebenarnya kalau kita bicara legalitas, kita cukup percayakan kepada 8 perusahaan ini, betul nggak? Oke, berikutnya kita lihat lagi. Nah, ini adalah konsultan proyek. Maksudnya begini, walaupun Matthew dan Patrick adalah orang yang cukup luar biasa, namun beliau tetap berpatokan kepada ketika kita ingin berhasil, maka kita harus belajar daripada orang yang sudah terbukti berhasil, ya. Seperti di sini beberapa perusahaan yang familiar dengan kita di Indonesia, yaitu P&G, Pepsi, dan Coca-Cola, ya. Nah, dan berikut juga di sini ada Meredith. WPP ini perusahaan kreasi, UBS adalah bank investor dari Singapura, dan Codenas adalah perusahaan digital, GIC perusahaan keuangan, Esquire adalah media digital yang sudah bekerja sama juga dengan VD, dan Temasek adalah sebuah holding company dari pemerintahan Singapura, ya, sebuah operator. Nah, di mana kalau di Indonesia sama dengan Telkom, ya, sama dengan Telkom. Oke, ini adalah sebuah video yang menggambarkan bahwa MNC bekerja sama dengan Hatch Media, Indodax, dan Hatch Media, ya. VD bekerja sama dengan MNC, Hatch Media, dan Indodax. Nah, video ini mungkin Anda akan tonton di terpisah, ya, supaya tidak terlalu panjang, nanti lebih gampang, ya. Nah, di mana video ini dihadiri oleh Mr. Matthew Lim, ya. Mr. Matthew Lim adalah CEO daripada VD Asia, dan yang kedua adalah Hatch Media. Hatch Media adalah Oliver Bulloss, CEO daripada Hatch Media dari Singapura, dan yang ketiga adalah Vicky Irawan, di mana Vicky Irawan salah satu Vice President daripada MNC Group, dan yang keempat adalah Oliver Bulloss. Oliver Bulloss adalah Oliver Bulloss ini adalah Oscar Darmawan, ya. Oscar Darmawan adalah pemilik daripada Indodax, ya. Oke, demikian adalah company profile-nya, ya.